Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayub, NPM 1811100134430046, kelas Manajemen Malam Pemasaran semester 6. Sebelumnya saya sudah merangkum sebuah materi pemasaran jasa. Untuk penjelasan pertama, ada ruang lingkup pemasaran jasa. Pengertian jasa secara umum, jasa adalah suatu kegiatan ataupun tindakan yang tidak berwujud, tidak bisa diraba, namun bisa diidentifikasi, direncanakan, dan dilakukan untuk memenuhi suatu permintaan dan juga kepuasan pelanggan. Pemasaran jasa adalah setiap tindakan jasa yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible, tidak berwujud fisik, dan tidak menghasilkan kepemilikan suatu konsep pemasaran jasa secara sederhana sebagai usaha untuk mempertemukan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan calon pelanggan yang akan menggunakan jasa tersebut. Adapun faktor pendorong pertumbuhan bisnis jasa, yang pertama ada perubahan demografis, kedua perubahan psikografis, ketiga perubahan sosial, keempat perubahan ekonomi, kelima perubahan politik dan hukum. Ada pemasaran relasional dan perilaku konsumen. Pengertian relasional adalah strategi yang dirancang untuk menarik dan mempertahankan pelanggan loyal. Hal ini berarti mengurangi fokus pada penjualan tunggal dan memprioritaskan pada gambaran besar untuk mendorong loyalitas merek dan bisnis yang berulang. Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan dan hubungan sosial yang dilakukan oleh konsumen, perorangan, kelompok maupun organisasi untuk menilai, memperoleh, dan menggunakan barang-barang serta jasa melalui proses pertukaran atau pembelian yang diawali dengan proses pengambilan keputusan. Adapun konsep inti pemasaran relasional: 1. Horizon, orientasi jangka panjang. 2. Komitmen dan pemenuhan janji. 3. Mempertahankan pelanggan. 4. Mengutamakan peningkatan kontribusi pelanggan. 5. Adanya interaksi dua arah. 6. Penyesuaian dengan tuntutan pelanggan. Segmentasi dan pasar sasaran jasa. Segmentasi pasar dalam arti merupakan strategi yang diambil oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Pasar sasaran jasa. Pasar sasaran adalah kelompok di mana konsumen atau pelanggan yang secara khusus menjadi sasaran usaha pemasaran bagi sebuah perusahaan. Dalam menerapkan pasar sasaran terdapat 3 langkah pokok yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada segmentasi pasar, yang kedua ada penetapan pasar sasaran, yang ketiga ada penempatan produk. Adapun manfaat segmentasi pasar, yang pertama mendesain jasa lebih responsif, 2. menganalisis pasar, 3. menemukan peluang, 4. menguasai posisi yang superior, 5. menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Di dalam strategi penentuan posisi jasa, pengertian penentuan posisi itu merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan pemasaran perusahaan. Penetapan posisi biasanya tidak lepas dari kegiatan segmentasi dan market targeting. Masih banyak orang yang keliru tentang penetapan posisi. Bila bicara penetapan posisi, berarti bicara soal ada di posisi berapa produk saudara di pasar. Bukan itu definisi. Penetapan posisi adalah apa yang saudara inginkan ada dalam benak konsumen atau dalam kurung pelanggan. Ketika mereka mendengar merek atau perusahaan saudara sendiri sebagai merek, penetapan posisi berkaitan dengan persepsi. Adapun langkah-langkah penentuan posisi jasa, yang pertama ada mengenali keunggulan, kedua memilih keunggulan, ketiga menilai keunggulan. Di dalam strategi produk, pengertian strategi produk adalah hal yang mendasar yang perlu dilakukan oleh pebisnis selain strategi pemasaran. Pasalnya, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen guna memenuhi kebutuhan konsumen.
Karakteristik produk jasa, yang pertama tidak berwujud, yang kedua heterogeneous variability, yang ketiga tidak dapat dipisahkan, yang keempat tidak tahan lama. Dalam strategi harga, pengertian di dalam strategi harga adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pasar, market based pricing, sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi. Adapun faktor-faktor penentuan harga, yang pertama adalah elastisitas permintaan, yang kedua ada struktur biaya, yang ketiga ada persaingan, yang keempat ada penentuan posisi dari jasa yang ditawar, yang kelima sasaran yang ingin dicapai perusahaan, yang keenam daur hidup jasa, yang ketujuh sumber daya yang dipergunakan, dan yang terakhir kondisi ekonomi. Strategi distribusi, pengertian strategi distribusi merupakan suatu strategi pemasaran atau penyebaran barang dan jasa pada konsumen tingkat akhir. Tujuan distribusi ini adalah untuk membuat suatu barang dan jasa bagi setiap konsumen maupun bagi perusahaan dagang yang membutuhkan. Dalam strategi promosi, promosi itu adalah mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan dan menciptakan loyalitas merek atau brand. Peran promosi satu, yang pertama ada alat komunikasi produsen antar konsumen, yang kedua mempengaruhi konsumen. Adapun bauran di dalam promosi, yang pertama ada periklanan, yang kedua ada penjualan perseorangan, yang ketiga promosi penjualan, yang keempat hubungan masyarakat, yang kelima informasi dari mulut ke mulut, yang keenam pemasaran langsung, yang ketujuh publikasi pemasaran. Adapun pentingnya kualitas jasa, untuk pertama yang menciptakan kepuasan pelanggan, yang kedua sistem manajemen ISO 9001, yang ketiga ada undang-undang konsumen, yang keempat ada bertahan dalam ranah yang kompetitif. Dimensi kualitas jasa, untuk pertama ada berwujud tangible, yang kedua reliabilitas atau reliability, yang ketiga ketanggapan responsiveness, jaminan, yang keempat ada jaminan dan kepastian asuransi, yang kelima ada empati. Adapun manfaat kepuasan pelanggan menurut Vernal 1992, yang pertama meningkatkan loyalitas pelanggan, dua mencegah perputaran, tiga mengurangi sensitivitas terhadap harga, yang keempat mengurangi biaya kegagalan pemasaran, yang kelima mengurangi biaya operasi, yang keenam meningkatkan efektivitas iklan, dan ketujuh meningkatkan reputasi bisnis. Membangun organisasi, cara mengembangkan orientasi pemasaran, yang pertama ada identifikasi orientasi, yang kedua identifikasi efektivitas pemasaran, yang ketiga perencanaan orientasi pemasaran. Adapun permasalahan struktur organisasi tradisional, satu, hanya sebagian fungsi pemasaran yang dapat dikelola. Dua, departemen pemasaran berada pada posisi offsite posisi. Yang ketiga, kesenjangan antara pemasaran dan produksi. Yang keempat, tidak dapat bertanggung jawab total. Adapun peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi, memperhatikan dan mendengarkan pendapat, yaitu pertama pelanggan di luar perusahaan, dua pelanggan perusahaan kompetitor, yang ketiga pelanggan dalam perusahaan. Dalam bisnis ada bisnis jasa online, yang pertama jasa mesin pencari, yang kedua jasa pengiriman surel, yang ketiga jasa pemberi informasi, yang keempat program chat, yang kelima jasa komunikasi, yang keenam jasa pembayaran. Adapun karakteristik pemasaran jasa situs, yang pertama yaitu tidak nyata, yang kedua heterogeneous, yang ketiga tidak dapat dipisahkan, yang keempat tidak tahan lama.
Adapun bauran pemasaran situs internet, yaitu 1 produk, 2 harga, 3 promosi, 4 tempat, 5 orang, 6 proses, dan yang terakhir 7 layanan pelanggan. Demikian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.